Selama dia adalah financial transaction, sebenarnya tidak ada toleransi untuk error, untuk gagal, untuk korup gitu kan. Mhm. Maka dia membutuhkan RDBMS dan tentunya membutuhkan support yang mumpuni. Karena kalau RDBMS-nya bermasalah dan tidak ada yang memperbaiki, tidak ada yang menjaga, memaintain, itu tentunya akan menghambat proses bisnis di dalam perusahaan itu dan tentunya merugikan perusahaan itu kan. Kalau kita istilahnya 99.9% gitu kan, Oh berarti ya, kan heeh. 24 jam kita mesti I standby, see. 7 hari seminggu gitu kan. Mhm. Untuk standby 24 jam aja, tim L0 onsite support mungkin butuh 4 orang. Jadi 3 level ini tidak bisa di-handle 1, 2 orang. Oh, I see. Saya kira 5 orang aja kurang ya, karena di sini ada proses riset yang terus-menerus mempelajari. Halo Halo, teman-teman semua, selamat datang kembali di Equinix Weekly Weekly Tech Tech Talk. Talk. Oke, halo Pak Jul. Halo Amel, Oke, kembali lagi bertemu bersama saya Amelia sebagai host dalam EWTT kali ini dan juga Bapak Julianto. Julianto. Oke, Pak Jul. Yes. Kali ini kita mau bahas terkait penggunaan Postgres nih, Pak. Aha. Yes. Kita kan mungkin bisa melihat ya Pak, berdasarkan pengalaman Equinix juga, banyak industri terutama di Indonesia yang sudah menjadikan Postgres sebagai fondasi sistem mereka, begitu Pak. Betul. Oke. Nah, tapi tuh ketika data, istilahnya perusahaan semakin berkembang, datanya semakin banyak, itu diperlukan juga dukungan yang mumpuni, begitu kan ya Pak ya? Ya, saya kira semua perusahaan komersial harusnya pakai yang mumpuni ya, Oh karena iya. kalau nggak mumpuni ya kalau ada masalah bisa mengganggu bisnisnya. Tapi memang nggak semuanya kritikal, sehingga I kadang see. Postgres-nya tidak terlalu dianggap penting, misalkan untuk sistem absensi gitu kan. Kalau gagal, ada masalah mungkin ya pakai manual. Nah itu mungkin tidak kritikal ya, mungkin masih bisa yang tanpa support yang mumpuni, begitu. Oke, jadi kira-kira seperti apa sih Pak pembagian nih, perusahaan-perusahaan seperti apa yang kiranya masih bisa tanpa support, tapi juga yang mana yang lebih membutuhkan begitu Pak? Oke, jadi kalau kita melihat kembali kepada apa itu Postgres ya kan, sebetulnya kan adalah sebuah RDBMS. Dan RDBMS diciptakan secara spesifik untuk menangani transaksi finansial. Oke. Jadi semua industri yang memiliki sistem finansial yang mengandung transaksi tentunya, maka dia membutuhkan RDBMS dan tentunya membutuhkan support yang mumpuni. Karena kalau RDBMS-nya bermasalah dan tidak ada yang memperbaiki, tidak ada yang menjaga, memaintain, itu tentunya akan menghambat proses bisnis di dalam perusahaan itu dan tentunya merugikan perusahaan itu kan. Oke, Jadi betul secara sekali. generalnya sebetulnya ya emang semuanya membutuhkan implementasi database yang mumpuni, profesional. Ya saya kira ya sudah pasti yang bukan open source murni ya, harusnya yang sudah ada komersialnya begitu. Oke, itu apakah berlaku di semua industri juga Pak, bidang gitu? Ya, sebenarnya ada industri tertentu yang membutuhkan sangat mission critical, Oh, sangat tinggi berarti sangat tinggi levelnya ya seperti Pak ya? perbankan I gitu kan. see, oke. Karena kan istilahnya banyak nasabahnya, banyak transaksinya. Mungkin juga ada industri yang tidak terlalu butuh sangat tinggi. Tetapi selama dia adalah financial transaction, sebenarnya tidak ada toleransi untuk error, untuk gagal, untuk korup gitu kan. Jadi saya kira berlaku sama. Baik itu industri yang mungkin tidak terlalu tinggi profilnya, atau yang sangat tinggi profilnya seperti perbankan gitu kan. Dimanapun itu diimplementasikan karena dia menangani sistem transaksi finansial yang kadang juga sangat tinggi TPS-nya gitu kan, maka harus menggunakan database yang profesional, yang komersial, yang supportnya juga mumpuni seperti itu. I see Pak, oke. Dan support yang mumpuni ini Pak, Ya. itu apakah bisa Pak hanya istilahnya, apakah itu harus sebuah lembaga atau sebenarnya cukup kita rekrut nih orang-orang ahli aja gitu Pak? Itu good question. Jadi Kan sama-sama bisa nih ya Pak ya? ya. Jadi memberikan support yang mumpuni ini kan cukup luas ya. Kalau kita bagi jadi 4 level nih, dari mulai level atas, level 3, level 2, 1, dan 0. Level 0 itu adalah operation support. Level 1 itu technical escalation, yang menerima eskalasi dari tim operations. Level 2 itu yang menerima permasalahan-permasalahan spesifik, isu-isu spesifik untuk
di-resolve dengan root cause analysis dan seterusnya. Kita sebutnya expert support. Ya. Dan yang ketiga itulah principal support yang mampu resolve problem yang sangat spesifik lebih dalam lagi, seperti mungkin adanya bug gitu kan, atau mungkin juga ada security issue yang muncul untuk bisa dengan segera melakukan patching gitu kan. Jadi 3 level ini tidak bisa dihandle 1-2 orang. Saya kira 5 orang aja kurang ya, karena di sini ada proses riset yang terus-menerus mempelajari. Ini kan kita bicara tentang solusi yang berbasiskan dari Postgres open source ya. Tentunya ada mempelajari tentang source code, yang mempelajari cases kasusnya, mempelajari tentang arsitekturnya. Jadi kalau dihandle oleh orang per orang, saya kira itu sangat kurang bijaksana lah. Begitu. Meskipun ada nih tapinya gitu kan. Jadi saya sering cerita juga ke teman-teman ya kan. Kita kan sering ketemu di tim-tim lain di negara lain pada saat conference. Jepang itu termasuk dia adalah negara yang memiliki member Postgres user terbesar di dunia. Itu profesional atau komunitas, Pak? Itu mostly adalah profesional. Justru. Sampai 4.000 orang gitu kan. Kalau kita bikin conference di sana, di sebuah hall yang sangat besar, itu yang datang rata-rata para profesional yang berdasi, berjas begitu, gitu kan. Dan mereka memang bekerja di NEC, NTT dan seterusnya, Hitachi gitu kan. Jadi mereka mendekatinya dengan membangun divisi. Divisi apa tuh, Pak? Divisi yang meriset Postgres. Ada tim research. Iya, satu perusahaan itu kayaknya ada beberapa orang, cukup banyak. Nah, itu bisa aja ya. Misalkan ada sebuah perusahaan konglomerasi. Oke, saya mau mengadopsi Postgres gitu kan. Tapi saya maunya adopsi mandiri. Boleh, bangun tim aja. 10 orang gitu mungkin, ya kan. Terus dia bisa belajar ke mana gitu ya, untuk mempelajari lebih dalam. Jadi timnya mereka ini bisa menjadi source of support yang mumpuni dari mulai L3, L2, L1, dan L0. Saya kira dimungkinkan. Tapi itu perusahaannya mungkin harus cukup besar ya, sehingga bisa ada saving cost. Kalau enggak kan ongkos untuk ngebayarin orang ini kan sangat mahal, karena yang ini adalah tim expert begitu ya. Seperti itu. Oke, dan mungkin kebanyakan, kalau di Indonesia sendiri Pak, apakah Bapak sudah pernah melihat adanya perusahaan yang benar-benar punya tim research terkait Postgres ataupun database yang dipakai gitu, Pak? Sejauh kita sering ketemu dengan klien, saya sih belum pernah melihat yang benar-benar meriset secara mendalam ya. Paling meriset untuk kebutuhan operasional, untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana dilakukan HA, recovery dan seterusnya itu ada. Cuman kalau yang lebih dalam ke arsitekturnya, ke pembuatan kayak semacam extensions, nah itu jarang sih. I see. Dan kalau misalnya itu terjadi gitu Pak, support secara mandiri di dalam perusahaan industri yang tadi Bapak bilang sangat kritikal gitu ya, risikonya apa sih Pak sebenarnya? Ya, industri itu apakah industri yang sangat dekat dengan IT? Kan ada industri yang dekat ya, jadi bukan industri IT tapi dia dekat. Atau yang cukup jauh, contohnya mungkin industrinya misalkan logistik, kan dia cukup jauh ya dengan IT ya. Saya kira kalau dia mengembangkan sendiri, secara finansial mungkin mampu, tapi kan nanti SDM-nya ini gimana? Apakah dia punya career path yang baik di situ? Itu harus dipikirkan juga ya Pak, sebagai bisnis. Kalau mereka merasa tidak puas dengan kondisi yang ada, kita nggak bisa maintain talent yang baik dong. Talentnya pinter, cabut. Kan repot juga kita ya kan. Jadi sekali, Pak. Banyak aspek lah yang kita mesti pertimbangkan sih. Oke. Kemudian kan kalau misalnya di Iconic sendiri saya sering mendengar namanya SLA ya Pak ya. Iya, Service Level Agreement. Betul. Terkait istilahnya komitmen kita untuk melayani para klien gitu. Kalau perseorangan ataupun beberapa individu itu apakah mungkin kan Pak menggunakan sistem seperti itu? Nah itu dia. Kalau perseorangan, kalau kita SLA-nya 99.9% gitu kan, berarti kan 24 jam kita mesti standby. 7 hari seminggu gitu kan. Untuk standby 24 jam aja, tim L0 on-site support mungkin butuh 4 orang. Ya kan? Belum mentornya, ya kan? Belum backup-nya. Belum tim risetnya ya. Saya kira ada banyak sekali orang yang harus di-invest gitu kan. Dan turn out ya sebaiknya bikin perusahaan aja khusus untuk itu kan begitu. I see. Jadi memang untuk
perusahaan-perusahaan yang kiranya sebenarnya butuh support tapi belum mampu untuk tadi ya Pak secara mandiri Iya, saya kira baiknya ya mengembangkan itu. membeli support atau membeli license yang memiliki support yang cukup baik gitu. Oke. Dan kalau misalnya di Equinix sendiri Pak, biasanya seperti apa sih Pak dalam penanganan tadi ya menggunakan kita kan Oh, 11DB Postgres ya? ya, kalau kita punya L0 ya, kita punya 20 orang gitu kan untuk L0-nya. Karena memang kita taruh di berbagai macam klien. Kita punya L1, kita punya L2, L3 ya kan. Semuanya tuh total employee kita ada 50 orang ya. Oke. Nah, kita sudah membagi tugas masing-masing. Ada yang riset, development gitu kan, ada yang melakukan pre-sales, ada yang juga di sisi operation support, semuanya ya bersinergi membangun satu ekosistem untuk mendeliver layanan terbaik untuk klien kita, seperti itu. Oke. Kalau Equinix Pak, mungkin boleh dijelaskan nih, misalnya ada gangguan tengah malam atau pas hari libur gitu ya Pak ya, Ya. gimana Pak itu? Oke, pertama SLA kita kan dari yang operation support ya. Jadi mereka akan standby 24 jam on call ataupun on sosial media, WhatsApp gitu kan. Kemudian mereka akan investigasi kalau masalahnya bisa diselesaikan ya langsung diselesaikan. Kalau nggak bisa dia akan eskalasi ke leadernya, ya kan. Nanti leadernya akan investigasi lebih lanjut. Ternyata masih ada yang perlu dinaikkan lagi, dia akan naikkan lagi ke atasan lagi ke L2 gitu kan. Begitu seterusnya. Saya kira umumnya cukup di L0 dan L1 itu dapat diselesaikan. Sangat jarang sekali sampai ke L2 ataupun sampai L3. Ada sih, kita ada pernah, ya, tapi jarang sih. Karena kita selalu memaintain ya sistem dengan baik, sehingga potensi risiko itu kita minimalisasi. Jadi tidak hanya correction, tapi juga kita melakukan prevention, begitu. I see, oke. Dan itu merupakan sebuah sinergi yang perlu dibangun ya Pak ya? Right, sistem betul. begitu. Satu ekosistem. Dan mungkin saya kira tidak 1-2 hari terbangun ya Pak ya? Hal-hal belasan tahun. Ya. Oke, I see Pak Jul. Yeah. Cuma nih Pak, menurut saya kan bagi sebuah organisasi untuk menggunakan layanan seperti support dari Equinix ini, tentu bukan hal yang murah tanda kutip gitu ya Pak ya? Ya, betul. Karena biaya kita juga mahal. Iya, oke. Karena layanan kita juga lengkap ya Pak ya, seperti disampaikan Pak Jul begitu. Tapi gimana sih Pak caranya para lembaga ataupun industri perusahaan di luar sana yang menanggapi adanya let's say isu efisiensi biaya gitu Pak? Gimana cara dia untuk tanda kutip tetap mempertimbangkan mana nih teknologi yang harus dipertahankan, mana yang harus diganti begitu Pak? Iya, saya kira justru delivery yang kita lakukan, baik produk kita 11DB Postgres maupun supportnya, itu adalah sebuah solusi yang sangat baik untuk digunakan oleh klien-klien kita. Karena kalau mereka sebelum menggunakan kita, biasanya menggunakan itu, yang merah itu ya. Secara biaya sudah mahal, belum supportnya juga jarang, ekspertisnya kadang juga diragukan. Karena proses pembelajarannya secara parsial, secara partikular. Kalau kita kan ada tim yang kita didik, ya kita latih dengan adanya pembelajaran, ada mentoring, dan seterusnya. Jadi saya kira, by the end, kalau kita kalkulasikan TCO, justru kita lebih efektif, lebih baik, begitu. Biasanya parameter apa gitu Pak yang sebenarnya kadang kelewatan nggak masuk hitungan gitu Pak? Ngiranya kalau misalnya sendiri itu lebih murah. Gitu. Ini kalau kita bandingkan dengan support yang partikular, yang orang-orang ya, atau yang dengan kalau yang tadi kan merah yang itu dengan company lain ya Pak ya? Iya. Vendor lain yang merah itu. Kalau misalnya dengan yang support mandiri gitu Pak? Kalau dengan support mandiri tentunya ya satu SLA-nya tidak akan tercapai dengan baik, ya kan? Kalau janjinya asal tanda tangan sih, saya kira mudah tanda tangan. Tapi kan memastikan tercapai ya kita lihat saja gitu kan. Karena saya kira tidak ada orang yang bisa standby 24 jam terus menerus gitu kan. Betul. Ya kita kan kadang perlu liburan ya, perlu healing gitu kan. Jadi masalah SLA pasti akan jadi masalah besar deh. Belum lagi pembelajarannya ya. Jadi bagaimana dia bisa melakukan catching up dengan perkembangan ilmu yang ada. Saya kira bukan cuma mampu melakukan support, tapi juga mampu mempelajari perkembangan yang ada. Apalagi sekarang zamannya Cloud Mythos gitu kan, ada software yang bisa melakukan bug fixing dengan sangat cepat, ya kan. Bukan hanya kita bisa teruntungkan oleh adanya kemampuan bug fixing itu, tapi juga
berarti ada potensi cyber threat yang muncul. Potensi, kalau misalkan ada orang ternyata bisa akses itu dan dia bisa tahu bug-bug yang ada lebih cepat dari yang lain, nah ini sangat berbahaya. Betul. Bagi orang yang niatannya kurang baik Nah, ya Pak ya. iya, jadi saya kira support ini harus benar-benar dijaga dengan baik, tidak bisa kita anggap remeh begitu. I see. Jadi tidak hanya layanannya, tapi juga mereka terus belajar begitu. Betul. Ya Pak ya, sebagai sebuah tim. Ya. Oke Pak Jul, mungkin terakhir nih Pak dari Ya, saya. siap. Kira-kira Pak, Ya. Bapak punya saran nggak terhadap para pemegang keputusan gitu, ataupun para manajemen IT di luar sana terkait bagaimana sih menentukan support database yang benar-benar mumpuni begitu Pak? Wow. Jadi ya saran kami memang tidak mudah ya, karena kalau kita lihat pada market research itu juga kadang tidak bisa diandalkan ya, kadang bias juga. Jadi pertama saya kira lihatlah pada portofolio, itu yang paling utama ya. Bukti nyata itu kan sudah berbicara sangat keras gitu ya. Kedua saya kira mungkin bisa menanyakan kepada user dari perusahaan itu, certification levelnya seperti apa, ya kan? Saya kira user akan sangat jujur karena dia tidak ada kepentingan, gitu. Itu juga mungkin hal yang cukup baik. Yang berikutnya mungkin bisa minta POC, ya kan? Ditantang untuk POC, saya kira itu ya. Karena kalau emang dia bisa memang memberikan hasil, tentunya tidak akan khawatir untuk conduct POC, begitu. Jadi memang harus mencari tahu juga ya Pak ya, secara mandiri, meminta testimoni, dan juga membuktikan di awal. Oke, Pak Jul, sudah cukup terjawab nih Pak pertanyaan-pertanyaan saya terkait bagaimana Postgres di enterprise itu seharusnya bekerja ya Pak ya, dengan support yang lebih mumpuni. Dari Pak Jul udah cukup Pak? Saya kira cukup, Amel. Makasih banyak atas pertanyaan yang cukup menggelitik. Siap, sama-sama Pak. Dan semoga juga teman-teman di luar sana bisa mendapatkan beberapa manfaat dari diskusi kita hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan di kolom komentar. Sangat terbuka untuk diskusi di sana. Oke, kalau begitu izin kami akhiri dulu untuk sesi ngobrol pada hari ini, dan juga rekan-rekan semua, teman-teman jangan lupa untuk ikuti YouTube Equinix Business Solution dengan subscribe. Cara subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan gitu ya. Bisa Pak. Kemudian juga jangan lupa untuk follow sosial media Equinix, ada di Facebook, Instagram, X, dan juga LinkedIn. Oke, mantap, begitu, lengkap sekali. Iya, banyak banget Pak. Kenapa dengan TikTok ya? Oh, TikTok. Oh iya. Jadi kita juga punya nih teman-teman lebih casual Pak. Casual. Live at Equinix. Nice. Yes. Jadi teman-teman mungkin yang mau tahu nih, karyawan Equinix tuh ngapain aja sih kesehariannya, kegiatannya apa aja, apakah beneran di depan laptop doang, seperti itu bisa. Atau di depan kamera. Iya. Bisa langsung juga mampir ke TikTok kita di Live at Equinix. Oke. Kalau begitu kita sudahi dulu. Sampai jumpa. Bye-bye.